Ya juzu dan boleh-boleh saja takhsisus sunnah, mentaksis hadis. Takhsisus sunnah mentaksis hadis bisunati dengan hadis yang lain. Contohnya kataksisi hadis sahihaini, seperti mentaksis hadis Bukhari Muslim. Ada sebuah hadis fima sakotis sama'u al-usruh, fima dalam tanaman, kalau sekarang ya mungkin padi ya, sakotis sama yang disiram oleh air hujan, zakatnya al-usruh berapa? Seper-10. Jadi setiap tanaman yang disiram dengan air hujan zakatnya al-usruh. Hadis ini ditahsis dengan hadis yang lain bihadisihima, dengan hadis sahihaini, laisa fima duna khamsati ausuk shadaqah. Laisa tidak wajib, fima dalam tanaman, duna khamsati ausuk yang kurang dari 5 ausuk, shadaqatun zakat. Berarti menjelaskan tentang nisabnya ya, tentang nisabnya. Di atas seakan-akan, setiap tanaman yang disiram oleh air hujan, maka zakatnya al-usru. Lah, tidak menjelaskan terkait berapa jumlahnya ya. Ternyata ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya tanaman itu kalau kurang dari 5 ausuk berarti tidak wajib zakat. Terus wa yajuzu dan boleh-boleh saja takhsisun nutqih bil qiyas, mentaksis nas Al-Qur'an atau hadis. Kitabnya hilang. Lah, ambil lo. Ambil nak. Wa yajuzu dan boleh-boleh saja tahsisun nutqih, mentaksis nas Al-Qur'an atau hadis, ditaksis bil qiyasi dengan qiyas. Wah, masih baru kitabnya ya. Nah, seandainya masih dijual laku ya. Oh, enggak laku. Wa na'ni bin nutqih, yang saya maksud dengan an-nutq itu adalah qaulullah ta'ala wa qaula rasul, Al-Qur'an dan hadis. Li'annal qiyasah, karena sesungguhnya qiyas itu yusnadu, itu disandarkan. Qiyas itu disandarkan ila nassin, pada nas min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah, wa sunnati rasulihi, pada firman-Nya Allah Ta'ala dan sabdanya Nabi. Maka faka'anna dzalik huwal mukhassis, maka seakan-akan qiyas itu yang menjadi mukhassis. Faka'anna dzalik, seakan-akan nas. Seakan-akan nas itu yang menjadi mukhassis. Jadi penjelasannya Al-Qur'an atau hadis boleh-boleh saja ditahsis dengan qiyas. Kenapa? Karena qiyas itu tidak lepas dari penyandaran pada nas, entah Al-Qur'an maupun hadis. Makanya seakan-akan yang mentahsis Al-Qur'an atau hadis itu berarti Al-Qur'an sendiri atau hadis sendiri. Misalnya tahsisil kitab bil qiyas. Contoh mentahsis Al-Qur'an dengan qiyas itu qauluhu ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. An-Nur. Az-zaniyah, wanita melakukan zina. Zina apa ini? Musa apa ghairu muhsan? Musa apa ghairu muhsan? Ghairu muhsan. Wanita pelaku zina, wazani, dan laki-laki yang pelaku zina. Kalau muhsan apa? Dirajam ya. Ini kan jilid ya. Jadi ada yang dirajam, ada yang dijilid. Yang dirajam itu muhsan apa ghairu muhsan? Muhsan. Yang dirajam ya. Ar-ramyu bil hajar as-shaghirah ya, setiap yang lewat semuanya melempar dengan batu kecil atau kerikil. Itu namanya rajam. Ini jilid. Apa? Muhsannya. Yang muhsan berarti di rajam. Yang ghairu muhsan di wazani, dan laki-laki pelaku zina fajlidu, maka jilidlah kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah, masing-masing dari az-zaniyah dan zani sebanyak 100 jilid. Surah An-Nur ayat 2. Khussa umumuhu, keumumannya itu ditahsis. Yang dimaksud umum asyamil lil amah, mencakup pada amah budak. Jadi seakan-akan budak pun itu dijilid sebanyak 100 jilidan. Ternyata ada ayat lain, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab, surah An-Nisa ayat 25. Fa'alaihinnah, maka wajib bagi mereka, nisfu ma 'alal muhsanat, separuh tindakan, separuh sanksi, alal muhsanat, atas wanita-wanita merdeka, minal adab, dari adab. Surah An-Nisa ayat 25. Wa khussa umumuhu, dan ditahsis keumumannya, aidon bil abdi, dengan abdun. Abdun itu al-makisih, yang dikiaskan, alal amati, atas amah. Jadi abdun itu dikiaskan pada amah. Pada ayat yang kedua, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanah, ini amah. Jadi gini, yang di atas az-zani itu yang apa? Yang muhsanat ya, yang muhsanat. Yang muhsanat jadi wanita-wanita yang merdeka. Ketika berbuat zina yang apa? Ghairu muhsan ya. Maka dijilid sebanyak 100 kali. Ayat yang kedua, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Lah sekarang untuk amah, bukan muhsanat, bukan haroir, bagaimana? Maka separuh berarti berapa? 50. Nah, selanjutnya sekarang jalur qiyas. Abdun dikiaskan dengan amah. Ya. Abdun yuqasu 'alal amah. Apa jamiknya apa? Yang jamiknya apa? Wajah syabahnya umpamanya, kesamaannya, li'annahuma, karena antara abdun sama amah ini ya sama-sama tidak punya kekuasaan, kan sama-sama budak. Bedanya kalau abdun itu budak laki-laki, sedangkan amah budak perempuan. Disamakan dalam segi apa? Nah, dalam segi adadul jildi, hitungan jilid, yaitu sebanyak 50 jilid atau 50 kali, baik amah maupun abdun. Abdun ini dari jalur qiyas ya, dari jalur qiyas yang dikiaskan dengan amatun, dengan amah. Maka namanya boleh-boleh saja mentahsis nas, ditahsis dengan qiyas.